Iya, saya pikir sekarang di ASEAN ini kan nama Marcelino sudah sangat dikenal ya. Penampilan dia yang sangat baik di laga bersama timnas senior sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia itu kan menjadi berita yang viral di Asia Tenggara bahkan mungkin di sebagian besar negara di Asia. Karena itu perhatian terhadap Marcelino sudah pasti akan sangat besar. Nah sekarang tentu terpulang kepada Marcelino sendiri bagaimana cara dia bermain, termasuk kepada pelatih bagaimana memberi dia peran dalam permainan supaya dia tidak terlalu menjadi sorotan pemain lawan, tidak terlalu menjadi sasaran pemain lawan. Ini berpulang kepada Marcelino dan tim pelatih. Bagaimanapun saya pikir tim Indonesia saat ini yang bermain di Piala AFF itu sangat butuh Marcelino. Kita tahu bahwa pertandingan pertama kita sangat sulit mendapatkan gol ketika melawan Myanmar. Dan situasi baru berubah ketika pemain-pemain senior, dalam tanda petik senior ya, yang sudah sering bermain bersama timnas senior, meskipun sebagian masih pemain muda, mulai bermain seperti Rafa Strijk, Marcelino, Arhan, dan sebagainya, baru permain Indonesia ini terlihat berbeda. Jadi kita masih sangat butuh pemain-pemain berpengalaman seperti Marcelino. Sangat riskan kalau kita tidak memainkan Marcelino, karena laga melawan Laos itu adalah laga wajib menang. Laga wajib menang ya. Kalau kita lihat dari peringkat ini kan peringkat Laos 186 ya, di bawah Myanmar 167. Iya. Apakah memang laga melawan Laos ini bisa dibilang akan berjalan lebih mudah dibandingkan saat kita menghadapi Myanmar? Jadi cara main Laos ini kan seperti halnya tim yang memiliki materi pemain usia muda. Jadi Laos ini kan kurang lebih sama dengan kita. Pemainnya mayoritas di usia 20-an ya. Ada memang yang 25, ada yang 27, tapi mayoritas pemain usia muda. Karena itu cara main mereka adalah ngotot, fighting spiritnya bagus. Dan mereka melakukan serangan balik dengan cara menunggu di garis pertahanan sendiri. Begitu ada peluang, mereka melakukan serangan balik cepat. Itu saya pikir karakter tim-tim yang memang memiliki pemain usia muda kurang lebih seperti itu. Nah yang harus diwaspadai oleh Indonesia adalah ketika melawan Laos, kita mungkin akan memiliki kepercayaan diri, confidence yang lebih besar ya dibanding ketika melawan Myanmar. Bekal kemenangan lawan Myanmar itu akan membuat kita bermain lebih percaya diri. Nah yang jadi khawatir adalah kalau mereka terlalu percaya diri, kemudian agak mengabaikan ancaman serangan balik Laos. Ini yang harus diperhatikan. Karena pemain-pemain Laos ini rata-rata cepat dan berani mainnya. Meskipun skillnya belum terlalu istimewa, tapi mainnya berani, ngotot, fight. Itu yang harus kita waspadai. Anda melihat PR dari timnas Indonesia saat ini apakah memang masih di sektor lini serang begitu? Apa yang perlu dievaluasi agar Indonesia bisa meraih kemenangan yang meyakinkan atas Laos? Iya, sebetulnya bukan hanya lini serang ya. Di pertandingan pertama melawan Myanmar itu terlihat bahwa pemain sebagian masih demam panggung ya, terutama pemain-pemain yang belum terlalu banyak merasakan atmosfer bermain di level senior. Kita bisa melihat pemain-pemain yang menit bermain atau capsnya masih sedikit, seperti Arhan Kaka misalnya, itu mainnya masih belum nyaman ya, masih agak canggung. Berbeda ketika Rafa Strijk masuk, dia langsung in dengan permainan, karena banyak sekali pengalaman yang sudah dia dapatkan bersama timnas senior. Nah, menghadapi Laos nanti, saya berharap Sintayong sejak awal sudah bisa memainkan pemain-pemain andalan, sehingga kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Ingat bahwa Laos ini pertahanannya juga cukup baik. Vietnam itu baru bisa membobol pertahanan Laos sesudah hampir 1 jam. Babak pertama berakhir tanpa gol, babak kedua pun mereka masih sulit. Baru sesudah mencetak 1 gol, gol-gol berikutnya lahir. Jadi faktor yang terberat nanti bagi Indonesia adalah membongkar pertahanan Laos, memulai mencetak gol. Kalau sudah bisa mencetak gol akan lebih mudah. Cuma masalahnya dengan cara bermain Laos yang sangat defensif dengan 5-4-1, itu akan menjadi PR kalau pemain kita tergesa-gesa, kalau pemain kita kurang tenang. Baik, di laga pertama melawan Myanmar ini kan memang terlihat ya pelatih STY itu sepertinya masih mencari pola ataupun formula terbaik dari timnya begitu. Nah, Anda melihat apakah di laga kedua nanti menghadapi Laos ini sebenarnya STY masih mencari formula bagi timnas Indonesia sebelum menghadapi laga tandang melawan pesaing terberat di grup lawan sesungguhnya yaitu Vietnam. Anda melihatnya seperti apa, Bungkus? Iya, jadi laga pertama itu sebetulnya bukan hanya soal Sintayong masih meraba-raba ya. Tapi memang Sintayong saya pikir juga cukup bijak dengan tidak memaksakan pemain yang baru bergabung seperti Asnawi, seperti Rafa, itu langsung main full. Itu pelatih memang harus punya pertimbangan seperti itu, dan Sintayong melakukan itu karena dia sadar bahwa Rafa baru bergabung, Asnawi juga baru bergabung. Kalau langsung main 90 menit itu juga bukannya tanpa risiko, bisa jadi malah menimbulkan cedera. Karena itu saya bisa paham mengapa di laga pertama formasinya agak di luar dugaan banyak orang.
Tapi di laga kedua saya pikir Sintayong tidak akan lagi melakukan itu. Sudah akan mulai dengan starting line up yang lebih kuat ya. Jadi seperti di belakang ada Cahaya Supriyadi, kemudian ada Ferrari, ada Kadek Arel, di kiri ada Doni, wing kanan ada Asnawi, di wing kiri ada Pratama Arhan, di tengah ada Marcelino bersama dengan Arhan Fikri, kemudian di sayap kanan ada Detan, strikernya ada Rafa Strike, di kirinya mungkin bisa Hoki yang bertukar posisi dengan Rafa. Sangat mungkin itu akan diturunkan sejak awal, karena emang bayangan tim ini sebetulnya udah kelihatan materinya, mana yang bisa menjadi andalan, mana yang bisa disiapkan sebagai pelapis, itu sudah terbayang sebetulnya. Ya, nah laga Indonesia versus Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.